Amerika Serikat mulai gusar melihat perang di Asia Tenggara semakin memanas. Donald Trump dengan penuh percaya diri mencoba ikut campur, meniru langkah diplomasi damai ala Indonesia yang dulu berhasil meredakan konflik Thailand dan Kamboja. Namun kenyataannya, upaya Trump justru kandas. Thailand menolak mentah-mentah tawaran dari Washington. Alih-alih menerima uluran tangan Amerika, negeri Gajah Putih memilih menandatangani gencatan senjata yang digagas Malaysia dan Indonesia. Mengapa ini terjadi? Apa yang sebenarnya berlangsung di balik layar diplomasi ini? Dan mengapa Amerika tampak kehilangan pengaruh di kawasan ini? Mari kita simak ceritanya. Sebelum kita bedah satu persatu, silakan tulis harapan kalian untuk Indonesia di komentar. Dan bagi yang Muslim, silakan tulis sholawat dan dukung kita dengan cara subscribe. Konflik antara Thailand dan Kamboja semakin brutal. Serangan udara berubah menjadi perang darat. Rudal dan senjata berat diluncurkan membabi buta. Tentara dan pasukan infanteri dikerahkan ke perbatasan, mengubah kawasan itu menjadi medan tempur yang mengerikan. Dunia mulai gemetar, bukan hanya karena intensitas serangan yang kian ekstrim, tetapi juga karena jumlah korban yang terus bertambah. Laporan terbaru menyebut 35 nyawa melayang, sebagian besar warga sipil yang tak bersalah tewas dalam kekacauan ini. Ratusan lainnya luka parah dan dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Perang ini jelas sudah melampaui batas. Pertanyaannya, siapa yang bisa menghentikannya? Meski Thailand memiliki kekuatan militer yang unggul di atas kertas, nyatanya mereka mencatat korban terbanyak, 22 orang tewas, 140 luka-luka, dan lebih dari 138.000 warga terpaksa mengungsi. Bandingkan dengan Kamboja yang hanya mengevakuasi sekitar 20.000 warga. Mengapa bisa begitu? Ternyata ini bukan sekadar soal kekuatan tetapi juga taktik licik Kamboja. Mereka tidak hanya menyerang instalasi militer, tetapi juga fasilitas publik, seperti pos pengisian bahan bakar yang vital. Serangan Kamboja bahkan menyasar 8 distrik pemukiman di Thailand. Lebih mengejutkan lagi, rudal nyasar dari Kamboja jatuh di wilayah Laos, membuat warga di sana panik. Apakah konflik ini akan meluas menjadi perang regional di Asia Tenggara? Amerika Serikat sebagai sekutu lama Thailand panik melihat situasi ini. Bukan tanpa alasan, Thailand adalah pasar ekspor besar bagi Amerika, dari energi, komoditas pertanian hingga pesawat tempur. Bahkan di awal 2025, Thailand tetap membeli produk Amerika meski dikenakan tarif tambahan 36%. Langkah ini sebenarnya adalah sinyal damai dari Thailand, berharap Amerika melunak. Namun Trump malah bersikeras mempertahankan tarif tinggi dan menuntut Thailand menurunkan tarif impor hingga 0%. Tuntutan ini dianggap sepihak dan tak masuk akal. Kalau hanya satu pihak yang diuntungkan, tidak akan pernah ada kesepakatan, tegas Wakil Menteri Keuangan Thailand, Jula Amon Rifat. Kini, bukan hanya konflik militer yang memanas, tetapi juga perang dagang yang mulai menunjukkan taringnya. Rencana Trump untuk memperluas pengaruh Amerika di ASEAN pun mulai goyah. Amerika Serikat, sebagai sekutu lama Thailand, panik melihat situasi ini. Bukan tanpa alasan, Thailand adalah pasar ekspor besar bagi Amerika, dari energi, komoditas pertanian hingga pesawat tempur. Bahkan di awal 2025, Thailand tetap membeli produk Amerika meski dikenakan tarif tambahan 36%. Langkah ini sebenarnya adalah sinyal damai dari Thailand, berharap Amerika melunak. Namun Trump malah bersikeras mempertahankan tarif tinggi dan menuntut Thailand menurunkan tarif impor hingga 0%. Tuntutan ini dianggap sepihak dan tak masuk akal. Kalau hanya satu pihak yang diuntungkan, tidak akan pernah ada kesepakatan, tegas Wakil Menteri Keuangan Thailand, Jula Amon Rifat. Kini, bukan hanya konflik militer yang memanas tetapi juga perang dagang yang mulai menunjukkan taringnya. Rencana Trump untuk memperluas pengaruh Amerika di ASEAN pun mulai goyah. Indonesia, Filipina dan Vietnam ditawari potongan tarif menggiurkan, masing-masing hingga 19 dan 20%, lengkap dengan paket kerjasama dagang. Namun tawaran ini justru menjadi bumerang. Di Vietnam misalnya, nilai tukar dong anjlok ke titik terendah dalam sejarah, 26.000 dong untuk $1 AS. Apakah ASEAN benar-benar diuntungkan atau ini hanya permainan geopolitik baru dari Amerika? Di sisi militer,
Thailand memang tampil superior berkat dukungan Amerika. Pesawat tempur F-16, tank Stingray, dan artileri canggih dikerahkan, membuat Thailand menguasai langit Kamboja tanpa perlawanan berarti. Pasukan darat mereka juga terus merangsek maju. Faktor kunci di balik kekuatan ini adalah latihan militer tahunan Cobra Gold bersama Amerika yang mengasah taktik tempur, manuver darat, hingga uji coba senjata di medan hutan Asia Tenggara. Hasilnya kini terlihat di medan perang nyata. Namun, klaim Trump bahwa Amerika berhasil menengahi konflik ini ternyata jauh dari kenyataan. Thailand dan Kamboja membantah pernyataan Trump. Faktanya, Malaysia dan Indonesia lah yang berhasil memediasi gencatan senjata melalui diplomasi senyap namun efektif. Malaysia menjadi jembatan, sementara Indonesia mengirim diplomat terbaiknya untuk meredakan tensi. Kami percaya semua masalah hanya bisa diselesaikan melalui dialog, ujar Roy Sumirat, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia. Hasilnya, Kamboja dan Thailand sepakat menggelar perundingan tingkat tinggi di Malaysia. Pejabat AS hanya hadir sebagai pendamping, bukan pemimpin. Apa yang baru saja kita saksikan bukan sekedar kisah tentang perang, konflik perbatasan, atau ketegangan diplomatik biasa. Ini adalah cermin dari pergeseran besar dalam tatanan dunia. Ketika negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat mulai kehilangan pijakan di wilayah-wilayah yang dulu mereka dominasi, maka dunia sedang berbicara dalam bahasa baru. Bahasa yang tidak lagi tunduk pada tekanan militer atau tawaran ekonomi sepihak, tapi pada kesetaraan, kedaulatan, dan diplomasi yang sejati. Amerika Serikat, lewat figur Donald Trump yang penuh percaya diri dan strategi dagangnya yang agresif, berusaha masuk ke dalam panggung yang sedang terbakar di Asia Tenggara. Namun dunia sudah tidak lagi seperti dulu. Negara-negara ASEAN yang selama ini kerap dianggap tidak punya taji, tidak punya keberanian, kini tampil dengan cara yang tidak disangka. Malaysia dan Indonesia, dua negara yang seringkali dilihat sebelah mata dalam arena diplomasi global, justru tampil sebagai pilar penengah konflik paling efektif. Tanpa gertakan, tanpa kamera, tanpa sorotan internasional, mereka melakukan apa yang gagal dilakukan oleh Washington, membuat pihak-pihak yang berseteru mau duduk bersama. Lebih mengejutkan lagi, Thailand yang selama ini menjadi mitra strategis Amerika dan bahkan masih loyal membeli produk-produk dari negeri Paman Sam meski dikenai tarif tinggi, justru menolak mentah-mentah tawaran Trump. Mereka memilih perdamaian yang ditawarkan oleh tetangga serumpun ketimbang kerjasama yang penuh syarat dari kekuatan asing. Ini bukan hal kecil, ini adalah sinyal besar, sebuah simbol bahwa hubungan internasional tidak lagi berjalan satu arah. Dunia, khususnya Asia Tenggara, sedang belajar untuk tidak bergantung, tapi berdiri di atas kaki sendiri. Konflik Thailand-Kamboja yang awalnya hanya berupa ketegangan perbatasan berubah menjadi tragedi kemanusiaan. Puluhan nyawa melayang, ratusan terluka, puluhan ribu lainnya mengungsi dari rumah mereka. Tapi justru di tengah horor inilah muncul cahaya. Ketika Indonesia dan Malaysia memilih tidak berpangku tangan dan mengambil resiko menjadi juru damai. Ini bukan hanya soal keberanian, tapi soal visi, bahwa perdamaian tidak bisa dibeli dengan senjata, tidak bisa dipaksakan lewat sanksi, tapi dibangun lewat kepercayaan. Kita juga melihat bagaimana Amerika mencoba memanfaatkan konflik ini untuk memperluas pengaruh ekonominya, dengan iming-iming potongan tarif, kerjasama strategis, dan akses pasar. Namun ketika nilai tukar dong Vietnam ambruk dan tuntutan Trump kepada Thailand dianggap tidak masuk akal, masyarakat Asia Tenggara mulai sadar. Mungkin sudah saatnya kita menyusun ulang prioritas. Mungkin ketergantungan kepada kekuatan besar justru membawa risiko yang lebih besar. Mungkin yang kita butuhkan bukan lagi penyelamat dari luar, tapi kekuatan kolektif dari dalam. Di titik inilah ASEAN menemukan wajah barunya. Bukan sebagai kumpulan negara yang hanya menggelar konferensi tahunan, tapi sebagai kekuatan regional yang mampu menciptakan solusi nyata. ASEAN bukan lagi penonton. ASEAN kini menjadi pemain. Dan pemain ini sedang menunjukkan kepada dunia bahwa ketenangan, kesabaran, dan pendekatan yang berakar pada nilai-nilai lokal bisa menjadi kekuatan yang sangat dahsyat di tengah turbulensi global. Lalu pertanyaannya bagi kita semua, apakah ini adalah awal dari kebangkitan ASEAN sebagai kekuatan diplomatik global? Apakah Indonesia dan Malaysia akan terus memainkan peran kunci di tengah dunia yang semakin multipolar?
Dan apakah negara-negara seperti Thailand, Vietnam, Filipina hingga Kamboja akan mulai percaya pada kekuatan kawasan mereka sendiri, ketimbang mengandalkan janji-janji dari luar? Kita tidak punya semua jawabannya sekarang, tapi satu hal pasti, dunia sedang menyaksikan. Dan dunia sedang belajar bahwa kekuatan tidak harus selalu datang dengan suara paling keras. Kadang kekuatan sejati justru datang dari suara yang selama ini tidak terdengar. Di balik semua peristiwa ini ada pelajaran besar bagi kita, bahwa kedaulatan sejati bukan hanya tentang menjaga wilayah, tetapi juga menjaga arah masa depan kita. Bahwa perdamaian bukan hadiah, tapi hasil dari pilihan-pilihan yang sulit. Dan bahwa kita semua, sebagai bagian dari masyarakat global, punya peran untuk memastikan bahwa suara yang menjunjung keadilan, dialog, dan martabat manusia tidak akan pernah padam. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga akhir. Jangan lupa tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, karena suara kalian, ya, suara kalian adalah bagian penting dari narasi besar ini. Jika video ini memberi Anda wawasan baru, silakan like dan subscribe, karena disinilah kita terus mengupas apa yang sebenarnya terjadi di balik panggung dunia. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap berpikir kritis, tetap peduli, dan jangan pernah berhenti bertanya, siapa yang sesungguhnya mengendalikan arah sejarah.